Bapak dan Ibu, saya langsung saja ya, to the point ya, Bu Rahmi ya. Bapak dan Ibu, saya akan menampilkan satu produk video anak murid saya. Mohon Mas diputar. Bapak dan Ibu, ini adalah siswa saya, siswa yang berkebutuhan khusus. Anak saya ini kampanye tentang pentingnya moderasi beragama. Baik, sambil menunggu proses videonya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan saya bangga Bapak dan Ibu bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya akan menyampaikan latar belakang mengapa pentingnya moderasi beragama di sekolah. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ini adalah program cerdas dan taktis dari Dewan Pimpinan Pusat. Oleh karena itu, saya bersyukur bisa bersama guru-guru hebat di AKPAI ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang kedua, saya salah satu ya di antara guru pelopor moderasi. Di sini juga hadir Ibu Rahmi dari Bogor. Kemudian mungkin ada teman-teman yang mohon maaf kalau saya tidak melihat, yang kami telah melaksanakan implementasi pentingnya moderasi beragama pada sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, saya melakukan praktek baik moderasi beragama ini itu ketika masa COVID-19 ya. Nah, bagaimana caranya agar moderasi beragama ini bisa secara tepat dan baik disampaikan kepada anak-anak? Maka saya mengambil momen pengenalan lingkungan sekolah. Jadi moderasi beragama saya tidak ditujukan kepada siswa PAI saja, ya, tapi juga baik, silakan Mas. Namaku Saudara Penatua, sesuai teknologi, sebagai seorang anak berkebutuhan khusus, memandang bahwa moderasi beragama adalah impian saya. Saya ingin orang-orang yang berbeda bisa saya menentuku dan saya menghargai. Ya, terima kasih. Ini Bapak dan Ibu, salah satu contoh saja. Jadi kalau Bapak Ibu mengetik tagar, ya, dengan tagar moderasi Semandu di Instagram, itu akan muncul karya siswa saya kurang lebih mungkin sudah mencapai 400 karya anak-anak saya, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon Mas, slide saya Mas. Jadi Bapak dan Ibu, saya sengaja mengambil alternatif moderasi beragama melalui media sosial. Tadi saya sudah sampaikan dua latar belakang itu. Jadi saya menggunakan media sosial. Kenapa? Karena dengan media sosial itu, dengan waktu yang sangat singkat, saya bisa melakukan sosialisasi pentingnya moderasi beragama. Tidak saja kepada siswa yang beragama Islam, tapi juga siswa yang beragama Kristen. Jadi sekolah saya Bapak Ibu adalah sekolah yang jumlah siswa Kristennya itu hampir 40%. Jadi kami adalah sekolah yang bisa dibilang adalah sekolah yang multikultural. Kemudian ada agama Kristennya ada dua, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Dan juga ada beberapa orang yang beragama Hindu. Nah,
Kenapa saya menggunakan ketika pengenalan lingkungan sekolah? Karena di situ saya bisa berbicara tentang moderasi beragama, bukan moderasi agama. Ya Bapak dan Ibu, kalau saya hanya menyampaikan kepada siswa PAI itu namanya moderasi agama. Tapi ini bukan moderasi agama. Kenapa? Karena semua agama kan sudah moderat. Nah, oleh karena itu saya ambil momen ketika pengenalan lingkungan sekolah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya kepada anak-anak itu tidak begitu banyak memberikan teori-teori dan konsep-konsep tentang moderasi beragama. Ya, saya hanya menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, apa itu moderasi beragama? Dan yang kedua, membuat produk-produk yang terkait dengan moderasi beragama dengan konten media sosial. Itu saja, jadi tidak banyak. Nah, saya hanya menyampaikan kepada anak-anak ya, bahwa moderasi beragama itu adalah bagaimana cara pandang kita ya dalam memahami teks-teks agama. Ya, teks-teks agama ini tidak saja terbatas satu katakanlah misalnya hanya Al-Qur'an saja atau hanya hadis saja, juga tokoh-tokoh pemikir itu juga teks-teks agama. Bagaimana menafsirkan teks-teks agama dengan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi ketika saya melihat Pak Lukman Hakim Saifuddin, itu saya merujuk kepada buku moderasi beragama 2019 yang kebetulan memang beliau yang memberikan kata pengantarnya. Jadi Bapak dan Ibu, ya saya hanya mengenalkan itu saja. Nah, yang kedua, saya memperkuat apa saja nilai-nilai moderasi beragama. Ya, di situ ada 11 kurang lebih Bapak Ibu yang 2019. Kalau yang sekarang itu ada 8. Tapi prinsipnya tidak begitu berbeda, hanya mungkin ada 3 nilai yang bertambah, salah satunya adalah cinta tanah air. Nah, next Mas. Jadi Bapak dan Ibu, ya sebenarnya saya melakukan kegiatan moderasi beragama ini tidak hanya pada sekolah, saya juga menggunakan Akpai, kendaraan Akpai untuk melakukan webinar-webinar. Misalnya saya menggunakan pelatihan penggunaan KTI Akpai digital. Bagaimana di dalam penggunaan KTI Akpai digital itu diintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama. Lalu misalnya saya juga menggunakan pelatihan bagaimana menggunakan media Canva di dalam pendidikan, di dalam sekolah. Nah, di situ saya ambil kesempatan supaya bisa para guru itu untuk mengenal nilai-nilai moderasi beragama. Next Mas. Bapak dan Ibu, ini adalah bagaimana komposisi siswa saya. Ya, di sana ya menunjukkan bahwa ya jumlah perempuan lebih banyak ya. Ada 622, laki-lakinya 327. Jadi Bapak dan Ibu, ini anak-anak saya ini beragam suku, ya. Bahkan ada yang orang India, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kemudian sekolah saya ini orang Batak itu kan marganya banyak, ya. Jadi ada sukunya banyak ya, ada Melayu, kemudian ada Jawa, ada Batak, orang Batak juga banyak sekali. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, secara tidak langsung, itu sekolah kami yang namanya moderasi beragama itu sudah hal yang biasa dan dalam kehidupan orang-orang Sumatera Utara. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kami sudah dari kecil berinteraksi dengan orang-orang yang non-Muslim. Saya itu, orang tua saya berdagang, di depannya itu orang Batak, orang Kristen, di belakangnya juga orang Kristen, sebelah kanan juga pedagang orang Kristen, sebelah kiri juga orang Kristen. Jadi kalau berbicara tentang moderasi beragama, bagi kami sebenarnya, mohon maaf, Sumatera Utara itu memang dalam tanda kutip, sebenarnya nilai jual moderasi beragama itu tidak begitu dibutuhkan dalam tanda kutip. Kenapa? Karena memang kasus-kasus tentang terkait dengan katakanlah pelanggaran dan lain segala macam itu udah hal yang udah sangat minim sekali.
terkait dengan sentimen agama. Bahkan tempat kelahiran saya, Pematang Siantar, adalah kota paling toleran ketiga di Indonesia. Ya, jadi paling toleran. Jadi kita sudah biasa, Bapak dan Ibu. Ketika ayah saya kena musibah, pajaknya kebakaran, kalau di Jawa namanya pasar ya. Itu ketika pajak atau pasarnya kebakaran, itu ada orang Tionghoa, orang Cina, itu memberikan kepada ayah saya untuk mengambil barang. Ya, mengambil barang dan harganya harga grosir. Ya, dan diambil, tidak perlu dibayar. Nah, tidak perlu dibayar. Artinya tidak perlu langsung dibayar, tapi nanti kalau barangnya sudah laku, maka dibayar dengan cara mencicil dan harga-harga grosir. Itu interaksi antara ayah saya dengan orang Cina. Jadi bagi kami, Bapak dan Ibu, relasi antara Islam, Cina, Kristen itu udah bahagian daripada kehidupan sehari-hari. Oke. Next, oke. Kemudian Bapak dan Ibu, komposisi guru itu lebih banyak yang ini ya, yang non Muslim. Ya, jadi kalau berbicara tentang toleransi, di kami itu sudah bahagian dari sehari-hari. Saya kira karena kondisinya memang sudah seperti ini, ya Bapak dan Ibu, saya lihat sudah banyak kursi yang kosong. Saya next aja slide yang terakhir, Mas. Saya tahu Bapak dan Ibu pasti agak membosankan. Oke, oh sebelumnya, ya. Jadi saya hanya minta dukungan kepada Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya harusnya penampilan saya harusnya penampilan pertama. Ya Bapak dan Ibu, karena saya ingin minta dukungan dari para pejabat, daripada orang-orang hebat di negeri ini, tolong kami diberi motivasi untuk mengembangkan proyek moderasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.